Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi implementasi budaya positif bersama Uswatul Muzayanah SMP Negeri 7 Pati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati. Dalam sesi berbagi ini, saya membagikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam pembelajaran. Dalam modul 11 terdapat 6 dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai dasar kita dalam menuntun anak untuk mendapatkan kemerdekaan belajarnya. Selain itu, terdapat juga 3 prinsip pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada juga tentang profil pelajar Pancasila serta 3 asas Trikon yang digunakan sebagai dasar para pendidik untuk melakukan perubahan. 6 dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama menuntun, bahwa mendidik itu adalah menuntun atau menghamba pada anak. Menghamba pada anak di sini dimaksudkan yaitu melayani atau mendidik anak itu dengan sepenuh hati. Yang kedua, dasar yang kedua yaitu pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak di sini adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu berarti sesuai dengan alam si anak atau kodrat anak, kodratnya bermain, berarti kita mendidik dengan cara maksudnya tetap menggunakan bermain. Atau kodrat zaman berarti dia itu harus sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, pendidikan itu harus berpihak pada anak. Jadi segala yang kita lakukan itu dilakukan demi kebaikan anak. Dasar pendidikan yang berikutnya yaitu tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan menerapkan 3 prinsip yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya ketika seorang guru menjadi pemimpin maka harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Ing madya mangun karso artinya ketika seorang guru berada di tengah kesibukannya, dia juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri handayani artinya ketika seorang guru berada di belakang maka harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Tujuan pendidikan sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah seorang pelajar yang memiliki 6 profil yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pendidikan itu tentunya selalu mengalami perubahan. Nah, dalam perubahan pendidikan itu menganut 3 asas Trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kontinu. Kontinu berarti bahwa budaya, kebudayaan atau garis hidup bangsa itu bersifat kontinu, berkesinambungan, tidak terputus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Perkembangan dan kemajuan kebudayaan serta garis hidup bangsa terus menerima pengaruh nilai-nilai baru.
Yang kedua, konvergen. Konvergen artinya mengandung makna bahwa dalam membangun karakter bangsa, hendaknya juga bersama-sama dengan bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa masing-masing. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, hal ini bukan asal meniru, menjiplak atau menyalin pola, melainkan harus memasaknya atau mengolah agar bahan dari negara asing untuk menjadi bahan makanan baru yang menyehatkan dan lezat rasanya. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris merupakan konsep dari Ki Hajar Dewantara yang berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Jadi untuk dasar guru penggerak itu adalah dasarnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Dewantara, ya Ki Hajar Dewantara maksudnya. Kalau orang Jawa ngomongnya Dewantara. Mereka bacain bahwa Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa seorang pendidik itu hanya bisa menuntun laku anak. Jadi anak itu dari sejak bayi lahir itu sebenarnya sudah punya karakter tersendiri. Jadi guru tidak berwenang mengubah karakter anak, hanya bisa menegalkan karakter anak supaya karakter yang jelek itu ditutup, kemudian yang karakter bagus ditumbuhkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau menurut John Locke bahwa teori tabula rasa, seorang anak itu lahir dalam kondisi bersih seperti kertas kotor, itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak benar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara kertas anak itu seperti kertas yang tidak ada tulisan menu, tetapi lama-lama tidak jelas. Program guru penggerak itu adalah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, nanti akan menciptakan sebuah merdeka belajar, yaitu pelajar Pancasila. Dasarnya berupa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terus ini menurut ada asas Trikon itu asasnya Ki Hajar Dewantara ada konvergensi, kontinuitas. Pokoknya untuk melakukan perubahan ada konvergensi, kontinuitas dan nah ini dalam budayanya menurun, menggambar pada anak. Maksudnya menggambar pada anak itu bukan kita sebagai bocah itu tak sembah-sembah ya. Maksudnya kita itu dari dulu menggambar itu melayani dengan sepenuh hati, dengan baik gitu. Berpihak pada anak sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak itu kalau kodratnya bermain, ya aja mbok paksa untuk belajar terus. Tapi juga kodrat anak kalau diajak bermain. Maksudnya bukan tabula rasa. Kalau tabula rasa berarti kertasnya kosong, guru melukis arti dulu. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Jadi anak sudah punya bakat tersendiri. Terus pendidik bertindak seperti tukang kebun. Maksudnya tukang kebun itu adalah apa istilahnya? Yang namanya tukang kebun itu kan anak petani itu nandur pari, orang mungkin pari metulis jagung. Maksudnya tetap nandur pari, tapi tukang kebun itu berusaha untuk mengkondisikan padi supaya hidup di habitat padi. Terus di rumah sing apik dipupuk supaya padi tumbuh dengan baik, hasilnya bagus. Jadi pendidik itu diibaratkan seperti tukang kebun atau tukang petani. Ini asas Trikon, berarti kontinuitas, konvergensi, konsentris. Prinsipnya ingat sesuatu lojo, iman dan mengkasa berdiri ini. Terus pelajaran Pancasila itu ada 6 asas, ada 6 profil: beriman dan bertakwa serta beramal. Jadi tujuan pendidikan saat ini yang sedang dilakukan, tujuannya itu pelajar itu memiliki 6 profil, yaitu profil Pancasila: beriman, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, dalam bentuk kreatif.
Seperti ya. Selain modul 1.1, saya juga berbagi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada modul budaya positif, saya berbagi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa menurut KHD, seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi misalnya. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Namun, seorang petani tidak dapat mengubah hidupnya padi untuk bisa berbuah menjadi jagung atau yang lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa menurut KHD, seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi misalnya. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Namun, seorang petani tidak dapat mengubah hidupnya padi untuk bisa berbuah menjadi jagung atau yang lainnya.